Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz di rumah yang dirahmati Allah. Hari ini kembali kita belajar bersama bahasa Arab di kelas 3. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang pertama kemarin, yaitu ad-darsul awal, yaitu tentang alat-alat tulis. Baiklah, kita teruskan. Untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang cara penggunaan hada, hadihi, dalika, tilka, menggunakan di kata atau kalimat apa saja. Nah, untuk membedakannya marilah kita ikuti pelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak Ustadz di rumah yang dirahmati Allah, untuk hari ini kita meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang alat tulis. Mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di halaman 3. Nah, ini kita akan menggunakan kata hada, hadihi, dzalika, ketika menyesuaikan dengan kalimat apa saja cara penggunaannya. Baik, ini kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada contohnya untuk cara penggunaannya. Terlebih dahulu kita mulai dari hada. Nah, hada ini digunakan ketika menunjukkan benda yang dekat. Nah, hada qalamun. Hada qalam, penggunaannya ketika kata-kata qalamun, kitabun, hibrun. Nah, hada itu artinya kemarin ini. Kalau hadihi juga ini, tapi cara penggunaannya untuk kata yang ada tunnya. Nah, hadihi syasyatun. Nah, kalau ini hada qalamun, nggak ada tunnya. Nah, perbedaannya ini. Hadihi kurrasatun, hadihi tabi'atun. Nah, yang ada tuntunnya. Jadi ini sama artinya, kedua kata ini. Hada artinya ini, hadihi juga ini, tapi penggunaan dalam kalimat itu ada beda. Nah, ketika hada di hadihi digunakan yang ada kalimatnya atau katanya itu di akhirannya itu ada tunnya. Oke, kalau sini nggak ada tunnya. Nah, itu untuk cara penggunaannya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu dzalika, tilka. Nah, dzalika itu artinya itu. Nah, kata ini artinya, kata dzalika kita artikan itu. Nah, ke bahasa Indonesianya. Tilka juga artinya itu. Nah, ini untuk menunjukkan benda yang jauh. Nah, memang sama artinya tapi penggunaannya berbeda, sama dengan hada-hadi tadi. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Dzalika artinya itu. Dzalika qalamun. Nah, ini gak ada tunnya. Dzalika kitabun. Nah, terus yang ini dzalika hibrun. Nah, cara penggunanya. Tilka syasyatun. Nah, yang ada tunnya tilka. Tilka kurrasatun, tilka tabi'atun. Nah, ini perbedaannya. Yang ada tunnya menggunakan tilka, yang enggak ada tunnya akhirannya menggunakan dzalika. Nah, sekarang ini penjelasannya. Untuk menunjukkan isim atau kata benda mudzakkar jenis laki-laki, kita menggunakan kata tunjuk hada. Ini namanya, kalau isim ini isim mudzakkar, nggak ada tunnya, ini isim mudzakkar namanya kalau bahasa Arabnya. Nah, kata benda jenis laki-laki, nah, nggak ada tunnya. Kita dapat menggunakan kata tunjuk hada atau dzalika. Nah, hada dan dzalika. Nah, yang nggak ada tunnya atau isimnya isim mudzakkar. Hanya letak bendanya yang berbeda. Ada yang jauh, ada yang dekat. Terus untuk menunjukkan isim muannas, kata benda atau jenis perempuan, kata benda jenis muannas. Nah, kita dapat menggunakan kata tunjuk menunjukkan benda itu hadihi
atau tilka, sesuai letak bendanya dekat atau tidaknya dengan kita. Nah, baik, nah ini kan hadhihi dan tilka. Syasyatun, kurrasatun, tobiatun. Kalau nya jauh berarti kita menggunakan tilka, kalau dekat menggunakan hadhihi. Kalau katanya itu ada tunnya di akhirnya, atau kata isim muannas. Kalau isim muzakkar menggunakan hada kalau dekat, dalika kalau bendanya itu jauh dengan kita. Nah, pertanyaannya yang menggunakan kata tunjuk hada bisa dijawab dengan kata hada. Nah, atau dalika sesuai posisi yang menjawab orang yang menjawabnya dari benda yang ditanyakan dan sebaliknya. Nah, hada bisa jawabannya dalika, tergantung kita yang menjawab dekat atau tidaknya dengan benda tersebut. Ketika dekat menjawabnya dengan hada, atau ketika jauh dengan dalika. Nah, itu penjelasannya. Nah, ya, sekarang kita latihan. Ikuti Ustadz membaca. Ma hada kitabun. Nah, boleh juga jawabannya dalika kitabun, boleh. Nah, sekarang ma dalika, boleh jawabannya hada kitabun atau dalika kitabun. Oke, yang sebelah sini ma hadhihi kurrasatun, tapi boleh juga tilka kurrasatun. Nah, kalau bendanya jauh dari kita. Sekarang yang berikutnya ma tilka hadhihi kurrasatun, tilka kurrasatun. Nah, terserah jawabannya, tergantung posisi kita di mana, dekat atau tidaknya dengan benda yang ditanyakan. Ya, mungkin itu dulu pelajaran hari ini. Selamat memahami, insyaallah cepat bisa berbahasa Arab. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.